Ya, assalamualaikum semuanya. Sudah nonton video tadi? Jadi sebelum kalian buka video ini, kalian harus nonton dulu video yang pertama. Video tadi itu tentang Jurassic Park di Universal Studio. Nah, kenapa Ibu tampilkan video itu? Jurassic Park adalah salah satu wahana yang ada di Universal Studio. Nah, teman-teman, harusnya di awal kelas 9 ini kita sudah pergi ke Singapura ya. Karena ada wabah, Masya Allah acaranya di cancel. Sabar ya, sabar insya Allah. Nah, di ke Singapura itu biasanya kita akan berkunjung ke Universal Studio. Di dalamnya ada wahana yang namanya Jurassic Park. Nah, ini adalah gerbang Jurassic Park. Betul, ini gerbang Jurassic Park. Foto ini ya Ibu. Betul, ini bukan fiksi. Ini foto Jurassic Park yang ada di Universal Studio Singapura. Insya Allah sih, kalau kita mau nanti setelah kelulusan tahun depan 2021 sekitar bulan Juli atau Juni kita bisa piknik ke sana, anak-anak kelas 9 SMP Bintang Madani. Walaupun tidak bersifat wajib seperti overseas yang harusnya jadi kemarin, tapi kalau kita mau, kenapa tidak? Salah satunya kalau nanti kita mau piknik ke sana, ke Jurassic Park Universal Studio Singapura, maka nabungnya dari sekarang. Nah, ini oleh karena itu nih ceritanya, 5 sekawan dari angkatan kalian kelas 9 mereka menjadi panitia untuk acara jalan-jalan kita ke Universal Studio Singapura. Ini cerita bikinan Ibu ya. Amin, mudah-mudahan memang betulan kita bisa ke sana. Untuk bisa pergi ke sana, kelima panitia Sohibati Sampai Surga ini membuat kegiatan menabung. Ceritanya sampai bulan ini ada 12 orang yang sudah menabung. Ini datanya. Maaf ya, ini nama-namanya Ibu pinjam menjadi data buatan Ibu. Yang penting kalian nanti bisa belajar sesuatu dari sini. Jadi Ibu minta maaf yang 12 orang ini namanya Ibu pinjam ya. Jadi di data panitia sudah ada 12 orang yang menabung. Rido sudah 3 juta tabungannya, Pasya 4 juta, Faris 5, Rasel 2 juta, kemudian Nadbel 4 juta, Gita 6 juta, Neisha 6 juta, Fatia 5 juta, Abi 5 juta, dan Zahwa 4 juta. Teman-teman, pekan lalu kita belajar unsur-unsur statistik 3M. Nah, kalau ada kumpulan data ini, kita bisa tentukan unsur-unsur statistiknya. Modusnya berapa, min atau rata-rata berapa, mediannya berapa. Kita ulang ya sebentar ya. Nah, berapa modus dari kelompok data ini? Ya, bisa terlihat dengan mudah. Modusnya adalah 5. Jadi siswa yang tabungannya 5 juta itu yang paling banyak. Sedangkan yang tabungannya 4 juta itu hanya 3 orang. Yang tabungannya 6 juta 2 orang. Yang tabungannya 2 juta 2 orang. Yang tabungannya 3 juta hanya 1 orang. Jadi jelas ya. Data yang paling banyak adalah data tabungan 5 juta. Itu ada 4 orang. Apalagi yang bisa kita cari dari kelompok data ini? Median atau
nilai tengah. Median, ketika kita mau mencari median, langkah penting apa yang harus kita kerjakan dulu? Ya, mengurutkan data. Ini datanya tersaji tidak berurutan ya. Mari kita urutkan seperti ini. Nah, ini sudah berurutan. Bagaimana kita mencari median? Ibu ulang lagi. Tadi Ibu ambil spidol dulu. Kita lihat datanya ada berapa jumlah datanya? 12. 12 adalah kelompok data genap. Mau mencari nilai tengah, kita bagi dua dulu datanya menjadi kelompok sayap kiri dan kelompok sayap kanan. Kalau datanya genap yaitu 12. Kalau dibagi 2 pas ya 6. Jadi yang sayap kiri ya. Yang sayap kiri datanya ada 6 buah. Sampai sini. Sedangkan sayap kanan datanya juga pas ada 6 buah. Pas ya. Nah, kalau datanya genap, mana yang di tengah? Gak ada. Satu data pas di tengah, tidak ada. Kalau jumlah datanya genap, berarti data yang ada di tengah-tengah itu ada 2 data. Mana coba kita lihat? Yang ini. Nah, 4 dan gak rapi ya. Sebentar, spidolnya kita ulang ya. Maaf ya. Ibu pakai spidol virtualnya belum jago. Kita ulangi dulu. Ada kelompok data sayap kiri. Nah, ini agak lurus. Ada kelompok data sayap kanan yang warna ungu. Pas ya. Data kiri ada 6 data. Data sayap kanan ada 6 data. Jadi yang di tengah adalah ada 2 data yang di tengah, yaitu Masya Allah, nih yang di tengahnya ini ya, spidolnya, bentar, spidolnya. Jadinya yang di tengah adalah yang ini. Nah, lumayan. Kita lihat yang di tengah, kita lihat dulu biar kalian mudah membayangkan. Data yang sayap kiri ini ada 6 data. Yang sayap kanan adalah ini. Masya Allah. Kita ulang, maaf, kita ulangi lagi ya. Ini data sayap kiri warna warna merah ya. Data sayap kiri, sedangkan data sayap kanan warna biru ya. Mana yang menjadi data yang berada di posisi tengah? Ini. Nah, 4 dan 5 ya. 4 dan 5 adalah data yang ada di posisi tengah. Berarti bagaimana cara mencari mediannya dari 2 data yang posisinya di tengah karena jumlah datanya genap? Maka begini mencarinya. Nah, jadi 4 tambah 5-nya dijumlahkan. Ibu ulang dulu kenapa 4 tambah 5 dipilih, karena mereka ada di posisi paling tengah, 4 dan 5 ini. Sedangkan median itu harus 1 datanya, dijumlahkan saja. Kemudian mediannya tahu 4,5. Oke. Nah, itu yang kita pelajari pekan kemarin ya, unsur statistik 3M. Mean, median, dan modus. Kita ikuti perbincangan 2 orang teman kalian berikut ini. Nih, Kaila nanya ke Gita. Git, kan mediannya 4,5 juta. Saya punya pertanyaan buat kamu. Kalau rentang atau jangkauan data tabungan teman-teman berapa ya? Jadi yang paling kecil berapa?
Terus yang paling besar berapa? Terus berapa jarak antara tabungan paling besar dengan tabungan paling kecil? Kemudian aku juga punya pertanyaan, kata Kaila ya. Kalau nilai mediannya 4,5 juta, berapa orang yang tabungannya di bawah 4,5 juta, dan itu ada di angka berapa tabungan mereka? Kalau yang di atas 4,5 juta, ada berapa orang? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bisa kita pikirkan ketika melihat data-data yang tadi. Kalau kalian punya pertanyaan tentang sebuah barisan data, boleh ditanyakan. Ini contoh pertanyaan dari Kaila. Jawab kita, wah saya juga gak tahu, kita kan kemarin baru belajarnya 3M, modus, min, median. Sedangkan yang kamu tanyakan itu tentang panjang data, tentang sebaran data. Baiklah, kalau gitu kita ikuti saja ya penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, kali ini di pelajaran statistik bagian kedua, pekan lalu bagian ke-1, pekan ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data. Apa sih penyebaran data? Apa ya? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Penyebaran data. Nah, Ibu sajikan dulu kelompok data. Ini adalah data berat badan dari 10 orang siswa. Mulai dari yang beratnya 43 kg diurutkan sampai ke yang 68 kg. Jadi ini data sudah disajikan terurut. Sehingga mencari median atau nilai tengahnya mudah. Ini data genap, jumlahnya genap. Jadi ketika kita bagi 2, pas sayap kiri ada 5 data, sayap kanan ada 5 data, dan teret kita tidak menemukan satu data yang pas di tengah karena ini kelompok data genap. Maka seperti di slide sebelumnya, yang berada di posisi tengah ada 2 data, maka kita jumlahkan keduanya, yaitu 58 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 59 kg. Jadi dari deretan data ini mulai dari 43, 48 sampai 68, maka data tengahnya adalah 59 kg. Nah, di bagian kedua kita belajar statistik median. Posisi data median kita beri nama juga kuartil 2. Apa itu kuartil 2? Kita lihat ya. Nah, ini dia kuartil. Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian sama panjang lah, kurang lebih Ibu pakai istilah sama panjang ya, panjang data. Atau dibagi 4 menjadi 25%, 25%, 25%, 25%, atau seperempat, sama saja ya. Panjang data seperempat pertama, posisi data yang panjangnya seperempat, posisi seperempat itu disebut kuartil 1 atau seperempat pertama kuartil. Ya sama sih dengan quarter ya. Quarter apa artinya? Seperempat. SpongeBob Square. Bukan itu quarter. Quarter di bahasa Inggris ya. Kalau belajar jam quarter past 3 berarti 3 lebih seperempat. Quarter to 12 jam 12 kurang seperempat ya, sama. Jadi kuartil di sini artinya seperempat, berarti kalau yang disebut kuartil 1 itu artinya seperempat data yang pertama. Kuartil 2 itu seperempat data kedua, atau kalau seperempat data kedua sama dengan setengah, seperempat tambah seperempat.
Sedangkan kuartil 3 adalah panjang data di posisi 1/4 ketiga atau kuartil 3 atau 75% data. 75% panjang data. Nah, ini ada contoh. Ibu coba ambil spidol. Ini datanya ada berapa data? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data ganjil. Bagaimana mencari Q2? Oh iya teman-teman, jadi ibu kasih tahu caranya. Kalau kita mau mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kita cari dulu kuartil 2. Itu paling gampang karena pas di tengah-tengah. Jadi mencari median ya. Sebenarnya median kalau di pekan lalu, tapi untuk di penyebaran data, ukuran penyebaran data, maka kita sebut kuartil 2. 11 data kalau dibagi 2 kan ganjil ya, jadi kurangi 1 dulu agar kita bisa menentukan mana data sayap kiri dan data sayap kanan. 11 kurang 1, 10. 10 bagi 2, 5. Jadi di sayap kiri itu ada 5 data yang warna merah. Sedangkan di sayap kanan ada 5 data juga yang warna biru. Karena jumlah datanya ganjil, maka kita menemukan tepat 1 data di tengah tanpa kita ngitung. Posisinya sebagai median atau kuartil 2 yaitu 6. Ya, 6 ya. 6 ini sebagai kuartil 2. Bagaimana mencari kuartil 1? Kuartil 1 itu sebenarnya tengah-tengah dari data sayap kiri. Sedangkan kuartil 3 itu adalah tengah-tengah dari data sayap kanan. Ngerti? Gampang ya? Nah, misalnya kita lihat contoh soal yang ini. Di sayap kiri ada 5 data. Kalau datanya ada 5, berarti yang di tengah yang mana? Yang data ketiga ini pas 2, 2, 3, data ketiga ini ya 3. Sedangkan untuk sayap kanan mana data yang tengahnya? 8 disebut kuartil 3. Jadi ini bahasa ibu ya, bahasa dari ibu, nggak ada di buku, nggak ada. Ini untuk membantu kalian. Jadi mencari Q1 itu sama dengan adalah posisi tengah dari kelompok data sayap kiri. Sedangkan Q3 atau kuartil 3 adalah posisi tengah dari kelompok data sayap kanan. Tentu saja kalian sudah membagi 2 dulu, sudah mencari dulu median atau kuartil 2, baru kuartil 1, kuartil 3-nya nanti ditemukan. Sip? Ngerti ya? Kita coba ke contoh soal. Oh, ini dulu keterangan tambahan. Tadi kalau ibu tadi 1/4-nya pakai 25%, boleh sekarang di slide yang ini kita pakai 1/4. Jadi kalau ada panjang data, nih lihat dari X minimal, yang paling kecil sampai X maksimal, data yang paling besar, itu namanya rentang data atau panjang data atau jangkauan data. Nah, panjang data ini dibagi 4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Panjang data 1/4 pertama itu disebut kuartil. Oke. Panjang data 1/4 kedua, 1/4, 1/4 atau setengah atau tengah-tengah disebut kuartil 2 atau median ya nama lainnya. Sedangkan panjang data 1/4 ketiga atau 3/4 atau 75% kita sebut kuartil 3. Ya, sip.
Ngertilah, gampang ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini contoh soal kalau jumlah datanya genap. Ini soalnya. Tadi Ibu ambil spidol dulu. Spidol. Ibu lingkari soalnya. Spidolnya lebih enak spidol papan tulis di kelas kita ya. Nih spidolnya nih spidolnya kayak gini. Nih spidolnya ya kayak pulpen tapi ujungnya tumpul. Tuh. Gak enakan spidol papan tulis. Oke. Kuartil pertama, Q1, Q2 dan Q3. Disuruh cari Q1, Q2, Q3, datanya ini 4, 15, 7, 1, 12, 5, 16, 18, 19. Datanya kita urutkan, boleh pakai huruf X ya, boleh. X1 data ke 1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Ini sudah dibagi dua, sayap kiri, sayap kanan. Jumlah datanya 12. Jadi bagi duanya gampang. Ini kelompok data sayap kiri. Enggak sampai gitu ya. Ulangi. Nah, ini kelompok data sayap kiri. Yang biru adalah kelompok data sayap kanan. Enggak ada tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya karena ini jumlah data genap, berarti median atau Q2-nya adalah warna apa? Hijau. Maka Q2-nya kita cari dulu Q2 ya, Nak ya. Nah, Q2-nya berarti penjumlahan dari dua data yang ada di tengah, yaitu si 12 dan si 15. Jadi dijumlahkan 12 tambah 15, 27 bagi 2, 3,5. Sekarang cari Q1. Q1 data sayap kiri ada 5 ya, kebetulan ada 5. Kalau 5 data berarti tengah-tengahnya udah yang ini. Q1-nya 5. Kemudian tengah-tengah dari kelompok data di sayap kanan adalah ini 18. Gampang ya. Sip. Berikutnya contoh soal lagi. Ini soalnya jumlah datanya genap atau ganjil, coba lihat. Ayo lihat Q2-nya. Q2-nya langsung ketemu enggak? Enggak, Q2-nya penjumlahan dulu, berarti pasti ini datanya genap. Kita pakai spidol ungu ya, sip. Kita hitung datanya ada berapa? 1, kurang gede. Kita gedein dulu. Spidolnya ditebelin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data bagi 2, 12 bagi 2, 6. Pas. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok data kiri. Sedangkan yang hijau kelompok data kanan. Tengahnya nggak ada, satu data di tengah nggak ada, adanya 2. Berarti kalau gitu kita jumlahkan data tengahnya ini 6 dan 6 ya. Nih 6 tambah 6 12 bagi 2 ya 6. Q1-nya mana? Q1-nya karena data sebelah kiri ada 6 data, berarti tengah-tengahnya kan genap ya 6. Tengah-tengahnya kita ambil 2 data lagi. 3 tambah 4 bagi 2, 3,5. Bagaimana dengan Q3? Lihat sayap kanan ada 6 data genap. Berarti tengah-tengahnya kita ambil 7 dan 8. Ini bagi 2, 7,5. Bisa ya? Udah selesai kok. Nah, ini ada tambahan lagi. Jadi unsur statistik yang sudah Ibu beritahukan ke kalian, min, median, modus, kuartil 1,
kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini ada 3 unsur statistik lagi ya, tapi gampang. Apa itu? Kita lihat, ini sudah bisa ya. Coba kita ulang dulu deh, cari Q1, Q2, Q3. Ini jumlah datanya berapa? Kita ulang dulu aja ya, ini ada contoh soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 ganjil. Jadi tengah-tengahnya udah boleh lah, yang sudah langsung bisa sebut tengah data boleh, yang mau dibagi sayap kiri sayap kanan dulu boleh. 11 data dibagi 2 nggak bisa ya, kurangi 1 dulu. 11 kurang 1 10, 10 bagi 2 5, berarti sayap kiri 5 data yang merah, sayap kanan 5 data yang biru. Karena ganjil pas di tengah ada median atau kuartil 2 pas. Kemudian sayap kiri ada 5, tengah-tengahnya ya udah pas data yang ini. Sayap kanan juga ada 5 data, tengah-tengahnya yang ini. Dah ketemu ya, gampang. Tapi bukan ini hanya ngulang. Ibu mau mengenalkan 3 unsur statistik lagi ya. Apakah itu? Teret, jangkauan data. Tadi Ibu udah sebut sih di slide sebelumnya. Jangkauan data itu jarak atau selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Gampang banget. Data terbesar 50, spidolnya belum dinyalain, maaf. Unyu, kita unyu. Nah, ini data terbesar, ini data terkecil. Dikurangi. Jadi berapa? Ya. Jadi jangkauan datanya, kamu belum muncul ya. Sebentar. Itu ada yang muncul di bawah. Belum muncul harusnya. Jadi jangkauan datanya berapa? 30. Di jangkauan data itu data terbesar kurangi data terkecil. Berikutnya, tadi sudah muncul ya, sekarang kita suruh muncul. Nah, jangkauan kuartil. Kalau jangkauan data terbesar kurangi data terkecil. Jangkauan kuartil juga sama. Kuartil terbesar kurangi kuartil terkecil atau Q3 kurangi Q1. Q3-nya 45, spidolnya nyalain dulu. Q3-nya 45, Q1-nya 30. 45 kurang 30, 15. Jadi ini jangkauan kuartil. Ada satu lagi yang terakhir. Iya, simpangan kuartil. Kalian ingat pelajaran fisika, ada yang namanya simpangan gelombang atau simpangan gelombang ya, benar ya, simpangan gelombang. Nah, sama di matematika juga ada simpangan kuartil. Kalau di fisika, simpangan gelombang itu kan amplitudo ya, tinggi gelombang. Simpangan gelombang itu tingginya gelombang. Kalau di matematika, simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan kuartil. Yaitu jangkauan kuartilnya 15. Simpangan kuartilnya berarti 15 bagi 2 ya, 7,5. Nah, buat apa sih kita belajar kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, jangkauan data? Ibu coba sedikit pahamkan kalian ya. Untuk apa sih kita tahu Q1, Q2, Q3? Q1, Q2, Q3, ingat tadi ini adalah ukuran penyebaran data. Jadi ketika kita punya data Q1, Q2, Q3, artinya kita punya data tentang kita punya informasi tentang sebaran data. Nih Ibu contohkan ya, ceritanya datanya tidak diketahui.
Contoh ya, misalnya ini misalnya tidak diketahui, ini juga tidak diketahui, ini tidak diketahui ceritanya ya. Nah misalnya datanya itu kita hanya tahu Q1, Q2, Q3. Nah kita bisa lihat Q1 nya 30, Q2 35, Q3 nya 45. Apa yang bisa kita baca dari sini? Q1 nya 30, sedangkan Q2 35. Berapa ini selisihnya? Selisihnya 5. Sedangkan Q2 dengan Q3 selisihnya berapa? 10. Ya. Apa yang bisa kita tangkap dari informasi ini? Karena selisih Q1, Q2-nya 5, lebih besar lagi selisih Q3, Q2 10. Artinya kita bisa memperkirakan, nih ceritanya datanya kan nggak tahu, berarti sebelum median, jadi data di sayap kiri itu kenaikannya tiap data kemungkinan lebih kecil dibanding naiknya data di sayap kanan, karena ini selisih Q2 Q3 nya kan 10 tuh dari sini ya nak, 45 kurang 35 10, sedangkan ini 35 kurang 30 5, berarti kenaikan data lebih cepat di sayap kanan daripada sayap kiri. Nah itu salah satu informasi yang bisa kita simpulkan. Coba kita lihat, betulkah penambahan data di sayap kiri itu lebih kecil dengan penambahan data di sayap kanan? Pasti ya, karena kan sayap kanan nih selisih Q2 Q3 nya 10, selisih Q2 Q1 nya 5. Coba kita lihat, tuh kan mewakili ya. Jadi karena ibu tulis lagi ya spidolnya, maaf teknis spidol. Nah lihat, insyaallah kita bisa lihat Q1 dengan Q2 tadi selisihnya kan 5, sedangkan Q2 dengan Q3 selisihnya 10. Nah ini menunjukkan sesuatu nak, berarti kalau selisih Q1 Q2 nya 5, penambahan naiknya data di sayap kiri itu lebih lambat daripada kenaikan data di sayap kanan. Ya jelas terlihat ya, di sayap kiri itu kenaikan datanya memang ini gede sih, 20 ke 25, tapi habis 25 stuck di 30. Nah kelihatan itu informasi yang bisa kita ambil kalau kita tahu Q1, Q2, Q3. Sedangkan di sayap kanan kenaikan datanya lebih tinggi daripada kelompok data di sayap kiri, 35, 40, 45, 45, 50. Itu nah kita mencari informasi Q1, Q2, Q3 untuk keperluan contohnya seperti itu. Nanti kelak misalnya kalian berada di dunia profesional di mana data itu penting, data peserta nilai yang lulus di calon pegawai, misalnya keuntungan perusahaan dan seterusnya, itu kalian akan bergelut dengan membaca data. Mungkin sekarang belum kebayang, sekarang kalian belajar dasar-dasarnya dulu ya, seperti itu. Nah udah selesai, ini kesimpulan kita belajar statistik 2 minggu ini. Ada 9 unsur statistik yang sudah kita pelajari. Ada modus, ada mean, ada median, ada kuartil 1, 2, 3, ada jangkauan data, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Bukan 9 ya ibu, 7 aja karena si kuartil ibu jadikan 1.
Di SMA kalian masih belajar unsur statistik, tapi nambah lagi. Ada yang namanya standar deviasi, ada ibu lupa standar deviasi, ada desil, ada persil. Nah, istilah-istilahnya ibu lupa. Ibu sebenarnya udah ibu tuliskan ya. Ada desil, ada persil, ada standar deviasi, ada simpangan rata-rata. Kurang lebih nambah sekitar 4 unsur lagi. Jadi ibu berharap dengan ibu mengajarkan 7 unsur statistik di SMP, yang mungkin nanti di SMA kalian ulang lagi, ibu sudah memberi bekal penting ke kalian. Jadi udah hafal, udah ngerti 7 unsur statistik, nanti di SMA ditambah lagi 4 unsur statistik. Nah, 3 unsur statistik ini disebut ukuran pemusatan data. Jadi terutama rata-rata itu adalah pusat data ya nak. Yang menjadi pusat data biasanya sih memang kelihatan kalau ada misalnya nilai matematika 9A, berapa sih rata-ratanya? Yang 9B berapa rata-ratanya? Semua pasti kalau ada data orang nyari rata-rata, karena emang rata-rata itu pusat data. Sedangkan yang 4, 5, 6, 7 seperti yang tadi kita pelajari itu adalah ukuran penyebaran data. Ini kurungnya gak bagus ya, ini harusnya ada tulisan range. Jadi jangkauan data itu istilahnya range kalau di buku paket kalian. Nah, kuartil, jangkauan data, jangkauan kuartil, simpangan kuartil itu disebut ukuran penyebaran data. Selesai pelajaran statistik di SMP, ibu berharap kalian mencatat ya. Masih ibu harus periksa buku catatannya, gak usah ya. Jadi yang belum mencatat silahkan putar ulang videonya, tulis di buku kalian. Kemudian perlu kalian ketahui juga, dibanding buku paket yang ibu ajarkan memang tidak penuh, karena ini masa PJJ, kita tidak mungkin 100% kurikulum. Ini pun materi statistik kan materi kelas 8 kalian ya. Jadi kalian bagus boleh lihat buku paket, dan materi ini ada, tapi ada juga yang tidak ibu ajarkan dari buku paket karena keterbatasan waktu dan situasi. Jadi cukup statistik kelas 8 atau SMP sampai di sini. Kalau belum ngerti, putar ulang videonya. Kalau sudah ngerti, langsung ke latihan soal, dan jangan lupa nanti 15 menit kita tutup kelas, masuk ke Zoom lagi ya. Terima kasih, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ibu dapat pahala yang mengajarkan, dan kalian juga dapat manfaat dari ilmu statistik ini kelak nanti ya kalau sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.